adalah siapakah sesamaku? Dan hari ini subtemanya adalah belas kasih. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam Lukas pasal 25 sampai 29. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita bisa melihat, membaca dalam nats ini dilanjutkan dengan cerita orang Samaria yang baik hati. Saudara, dikisahkan oleh Tuhan Yesus, ada orang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan, saudara, orang ini dirampok. Bukan hanya dirampok, tapi juga dihajar. Bahkan tergeletak hampir mati. Kemudian lewatlah imam, orang yang melayani di rumah Tuhan, orang yang kita anggap sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang senantiasa berdoa, melakukan ritual-ritual keagamaan di rumah Tuhan. Ketika dia lewat, dia melihat orang yang mau mati ini. Imam ini pura-pura enggak tahu. Dia lewat jalan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tentunya hal itu menyedihkan bagi kita yang mendengarnya. Orang yang identik dengan dekat loh sama Tuhan, orang suci loh, orang saleh loh, orang yang katanya penuh kasih. Ketika orang ini melihat imam ini, dia pura-pura tidak tahu, saudara. Dia lewat jalan lain, kemudian menghindari orang yang mau mati. Kemudian lewat juga orang yang kedua, orang Lewi. Orang yang dikatakan juga adalah orang yang melayani di rumah Tuhan. Rohani. Suku Lewi ini, saudara, adalah penulis Mazmur-Mazmur yang kita baca, yang kita renungkan. Jadi suku ini memang suku pilihan Tuhan untuk bisa melayani di rumah Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh orang Lewi ini juga sama. Pura-pura tidak tahu, saudara, lewat jalan yang lain. Kemudian orang yang ketiga, orang Samaria. Yang bagi orang Yahudi, orang Samaria ini najis. Karena dia tidak murni lagi keyahudiannya. Karena orang Samaria ini dimungkinkan campuran ya saudara, antara orang Yahudi
dan orang Kanaan, lahirlah Samaria ini tadi. Jadi orang-orang ini juga mengikuti hukum Musa, tapi dianggap sebagai tidak murni lagi. Justru orang-orang ini, orang Samaria ini melihat rekannya orang Yahudi yang dianggap sebagai musuh ini tadi. Lihat orang Yahudi yang mau mati ini, dia menghampiri orang ini, kemudian merawatnya, membalut luka-lukanya, menaikkan dia di atas keledainya, dibawa ke penginapan, minta tolong kepada tukang penginapan, rawatlah dia. Tukang penginapannya dikasih duit, saudara. Kemudian orang ini berkata, nanti kalau aku balik, aku ganti semua yang kamu keluarkan buat orang ini. Padahal orang Samaria ini mana kenal sama orang yang mau mati, orang Yahudi yang mau mati. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, saudara, ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan perampok itu, penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapakah sesamaku? Firman Tuhan jelas mengatakan orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Saudara, belas kasihan ini penting sekali. Alkitab mengajarkan agar kita membangun relasi sosial kita itu didasarkan kepada belas kasih. Engkau berelasi dengan tetanggamu, engkau berelasi dengan karyawanmu, dengan pimpinanmu. Alkitab mengajarkan harus didasarkan kepada belas kasih. Sementara dua orang ini, saudara, kalau seandainya yang dirampok ini istrinya, kira-kira ditolong enggak? Pasti ditolong, betul enggak? Kalau yang dirampok ini seandainya adalah orang tuanya, dua orang ini pasti nolong enggak? Ya pasti tolong, saudara. Emang dua orang ini enggak punya belas kasih? Punya. Buktinya apa? Istrinya kerampok dia tolong kok. Orang tuanya yang dirampok dia tolong kok. Betul enggak? Punya belas kasih. Tapi bedanya, saudara, belas kasihan yang dimiliki oleh dua orang ini dan dia itu beda. Bedanya di mana? Di dalam meletakkan prioritas. Orang ini dua ini punya belas kasih, Bapak Ibu Saudara. Tapi belas kasih adalah prioritas kedua. Prioritas pertama apa? Profit oriented. Aku berelasi sama kamu karena kamu itu mendatangkan untung bagiku. Kalau kamu nggak mendatangkan untung, ya cukup sampai di situ. Saya kira saudara itulah yang dilakukan oleh dua orang ini. Dia melihat hidup itu hanya profit. Tidak ada profit bagi dia. Ini orang lagi susah, mau mati. Tidak ada profit bagi dia, saudara.
ya dia lewat begitu saja. Tapi beda dengan dia ini. Apakah orang ini tidak memiliki profit oriented? Saya percaya. Dia profit oriented juga, sama, saudara. Tapi di dalam meletakkan prioritas itu berbeda. Dua orang ini meletakkan profit oriented prioritas pertama. Belas kasihnya prioritas kedua. Sementara orang ini, saya katakan, saudara, belas kasihnya itu prioritas pertama dulu. Baru yang kedua, profit oriented. Ini kalau saya renungkan, ya saudara. Dan saya yakin Tuhan mengajarkan kita untuk meletakkan belas kasih itu sebagai prioritas pertama. Mungkin aja memang orang ini lagi bepergian dalam pedagang, saudara. Karena kalau dia bukan pedagang, saya kira dia tidak akan punya duit untuk bisa kasih orang yang punya penginapan ini. Dia lagi pergi untuk cari profit oriented, saudara. Dia lagi pergi untuk cari keuntungan. Tapi menariknya, itu bukan yang pertama. Dia meletakkan belas kasihan itu sebagai yang pertama. Baru profit oriented. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi orang Samaria ini meletakkan belas kasih itu sebagai prioritas yang pertama. Nah, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara dari firman Tuhan melalui Nabi Yesaya tentang belas kasih oriented ini. Satu hari Tuhan memakai Yesaya untuk menegur bangsa Israel karena ternyata di dalam menjalankan ibadah mereka itu profit oriented. Semuanya hanya berbicara untung. Tidak ada belas kasih. Belas kasihnya itu cuma nampak dari luar. Saya katakan nampak dari luar, kenapa saudara? Kalau seandainya ada umatnya lagi di sini, ini pasti nolong dia. Betul nggak? Karena dia lihat ada keuntungannya nih. Karena nggak ada yang melihat, karena nggak ada yang dia dapat untung, saudara. Dia lewat begitu saja. Nah, ibadah orang-orang Israel itu juga pernah hanya profit oriented saja. Semuanya itu cuma profit aja. Dan Tuhan memakai Yesaya untuk menegur mereka. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, kata Yesaya. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sanggakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Yang profit oriented ini tadi. Yesaya 58 ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Memang setiap hari mereka mencari aku, ya, seperti imam dan orang Lewi. Suka juga mengenal segala jalanku. Naikkan puji-pujian, ya, nampaknya mendengarkan renungan, menikmati sekali untuk puji-pujian yang dia naikkan. Seperti, nah ini kata Tuhan, seperti. Jadi nampaknya bangsa yang melakukan yang benar, kelihatannya itu betul. Kelihatannya itu memuji Tuhan. Kelihatannya itu berdoa. Kelihatannya orang suci. Dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya mereka, menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka menghadap Allah, tanyanya. Kemudian mereka mulai bertanya kepada Allah, karena mereka merasa hidup mereka udah benar. Dengan kualitas imam dan orang Lewi tadi. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga?
Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Kami ini sudah berpuasa loh. Kami ini sudah merendahkan diri. Namun apa jawab firman Tuhan? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap profit oriented. Engkau hanya mengurusi urusanmu. Kenapa dia ngurusin? Cari untung doang. Bahkan di dalam ibadahnya pun semuanya profit semua. Engkau hanya mengurusi urusanmu. Semuanya berbicara profit kamu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Profit. Semuanya itu profit. Apakah salah Pak Robin? Enggak, saudara. Kita ini orang profit memang. Semua kita itu profit. Tapi Tuhan mengajarkan bukan itu prioritasnya. Prioritasnya itu belas kasih. Profit itu kedua. Tapi orang Israel yang nampaknya berpuasa, yang nampaknya melakukan yang benar, itu ternyata cuma mengurusi urusannya, mendesak-desak semua buruhnya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantai dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak sewenang-wenang, karena kamu tidak dapat profit. Makanya kamu berkelahi, kamu maunya profit. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Semuanya profit ya, gak heran. Kamu, ibadahmu tidak diterima oleh Tuhan. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abung sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Karena semuanya kamu maknai sebagai profit, saudara. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau, apa saudara? Membuka belenggu-belenggu kelaliman. Supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku. Supaya engkau memerdekakan dirimu sendiri. Betul? Apa itu saudara? Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Dan mematahkan setiap pokok. Jadi dari jawaban yang pertama ini jelas, saudara. Ketika kita berbicara tentang ibadah kepada Tuhan, yang harusnya menjadi prioritas itu adalah bagaimana relasi sosialmu terhadap tetanggamu. Bagaimana relasi sosialmu terhadap orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terbelenggu. Jelas ya, Tuhan sudah berkata di sini, berpuasa yang kukehendaki bukan kamu mengurusi profit dirimu, kamu belajar untuk mengurusi profit sesamamu. Sesamamu itu lagi terbelenggu. Sesamamu itu ada kuk ini. Kamu harus memerdekakan mereka. Kamu harus melepaskan tali-tali kuk mereka. Diperjelas lagi saudara pada ayat yang ke-7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar.
kamu lapar, kamu melihat orang juga lapar. Dia tidak punya roti, kamu punya roti. Tuhan ingin kamu memecah itu, walaupun kamu sendiri lapar. Dipecah itu, saudara, ini profit ya buat kamu. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Saudara, kita perlu memahami ini dalam konteks pada waktu itu, ya saudara. Kalau zaman sekarang konteksnya tentunya membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah. Saudara, kita lihat dalam konteks zaman sekarang, orang modern memang sangat sulit untuk kita terapkan karena banyaknya pelaku kejahatan. Ya. Namun saudara, setidaknya walaupun kita tidak membawa ke rumah kita, kalau kita punya uang lebih, setidaknya kita bisa membuatkan rumah bagi mereka. Saya ingat ketika ayah saya, saudara, masa tuanya, dia melihat ada seorang bapak. Mungkin bapak ini memang jahat ya, pada masa mudanya. Bapak ini ditolak oleh keluarganya, oleh anak-anaknya. Jadi dia hidup itu menggelandang. Saudara, saya ingat ayah saya itu di depan rumah itu, di depan rumah, saudara, yang halaman besar, halaman luas. Dia sengaja bikin pondok khusus untuk bapak ini. Saya waktu itu masih kecil ya, dalam arti saya tidak tahu begitu banyak tahu, saudara. Tapi ketika bapak ini sakit, ayah saya itu, saudara, dialah yang bersihin kotorannya, dialah yang ngepel, saudara. Nah, ini hanya sebagai untuk membantu kita melihat. Ini contoh masa sekarang yang mungkin bisa kita lakukan. Kalaupun kita nggak membuat untuk rumah di depan rumah kita karena rumah kita yang kecil, rumah kita yang nggak ada tempat, saudara, kita ada dana lebih, kita bisa kasih. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara, ketika engkau menyebut dirimu sebagai anak Tuhan yang membawa damai, ketika engkau menyebut dirimu sendiri sebagai orang yang mengasihi Tuhan, saudara, Tuhan ingin engkau itu bukan hanya memikirkan kepentinganmu, tetapi kepentingan sesamamu juga. Orang-orang yang terbelenggu, teraniaya, tertindas, saudara. Dan kita akan melihat melalui Nabi Yesaya, apa janji Tuhan bagi orang yang belas kasih oriented sebagai prioritas yang pertama. Janji Tuhan ini, saudara, pada ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Justru pada waktu kamu belajar untuk memberikan profit kepada sesamamu, Tuhan berjanji apa? Aku yang akan memberikan profit kepadamu.
Aku yang akan memberikan profit kepadamu. Kamu tidak bisa kasih profit buat dirimu sendiri karena kamu sedang memberikan profit kepada orang lain. Dengan lain kata, Tuhan berkata, karena kamu nggak memberi untuk dirimu sendiri, aku yang akan kasih kamu profit. Pada waktu itu terangmu akan mereka seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera. Kamu kan terluka. Semua kita terluka, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berjanji, lukamu itu akan pulih. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Ayat yang ke-9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Jadi sebetulnya saudara, yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi ini nampaknya berpuasa, tapi justru mengenakanku kepada sesamanya. Artinya apa? Kamu nggak mau kasih profit untuk orang lain, justru kamu narik profit dari orang lain untuk dirimu sendiri. Kamu pasangku kepada sesama. Tapi kamu bilangnya, aku ibadah. Aku dekat dengan Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Wow. Ini serem, saudara. Ya. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Aku itu ingin ini. Ya. Kamu itu ingin gitu loh, saudara. Terus kamu serahkan itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah ini memang tidak mudah ya saudara. Dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Hidupmu kering, keluargamu kering, ekonomimu kering, relasimu kering, semuanya kering. Tapi Tuhan berkata apa? Justru hatimu itu akan puas. Banyak orang saudara ada di tanah yang basah. Berkatnya banyak, ya. Melimpah-limpah, tanahnya basah, tanahnya subur. Tapi hati itu tidak pernah puas. Selalu kurang aja, selalu gelisah aja. Tapi beda saudara, dengan anak Tuhan yang belas kasih oriented. Tuhan berjanji apa? Hatimu itu puas. Walaupun sekitarmu itu kering. Dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti tanah yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow. Luar biasa. Janji Tuhan ya. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Menginjak-injak hukum Sabat. Hukum Sabat itu intinya cuma dua. Hukum Taurat itu intinya cukup dua. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu. Apabila engkau tidak menginjak-injak itu, tidak memutar balik prioritasnya, engkau tetap menjadikan belas kasihan itu sebagai prioritas yang pertama.
Profitnya prioritas kedua. Apabila engkau menyebut hari sebagai hari kenikmatan, memberikan profit kepada sesama itu sebagai sebuah hari kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong. Jadi saudara, profit oriented ini menjadi urusan yang kedua, bukan urusan yang pertama. Ya. 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sebab ini adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, aku berbakti kepada Tuhan. Pasti saudara, kepada sesama saudara, itu menjadi prioritas pertama. Belas kasihan oriented itu pasti menjadi prioritas pertama. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, mengapa belas kasih oriented menjadi utama atau penting dalam ibadah kita? Karena sebetulnya saudara, relasi kita dengan sesama itu merupakan cermin relasi kita itu dengan Allah. Sebetulnya bagaimana relasimu dengan sesama itu juga adalah relasimu dengan Allah. Jadi kalau kamu pengen tahu seberapa cintamu kepada Bapa, seberapa cintamu itu terhadap sesama. Saudara, Yohanes pernah berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dia membenci sesamanya ini punya alasan, saudara. Tapi Tuhan berkata apa? Kalau kamu berkata kamu mengasihi Allah dan kau membenci musuh, maka kamu adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, memang hal ini tidaklah mudah. Tetapi sekali lagi, relasi kita dengan sesama itu merupakan cermin dari relasi kita dengan Allah. Bagaimana sikapmu terhadap sesamamu, itu juga yang menjadi sikapmu terhadap Allah. Kalau engkau memandang relasimu itu hanya profit aja, terhadap sesamamu itu profit aja, ini kira-kira aku berelasi sama orang ini profit enggak ya? Sebetulnya itulah yang kamu sedang lakukan kepada Bapa. Profit enggak ya? Aku ke gereja, profitnya apa? Aku ke gereja supaya tokoku diberkati. Jadi profit aja saudara. Saudara, kalau semuanya seperti itu, kualitasnya itu kualitas imam dan orang lain. Tapi ketika engkau membangun relasimu itu belas kasih oriented, itulah yang kamu sedang jalin hubunganmu dengan Allah, itu kasih. Kamu belajarnya dengan kasih. Kamu melihat orang walaupun kamu tidak dapat untung, tapi kamu belajar untuk memberi. Kamu belajar untuk berbagi.
Saudara, Tuhan sendiri yang akan berjanji, aku sendiri yang akan kasih untung buat kamu. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah belajar bagaimana kami beribadah. Tolonglah ya Tuhan untuk kami menempatkan belas kasih oriented sebagai prioritas yang pertama. Dan biarkanlah profit oriented sebagai prioritas yang kedua. Tolonglah kami untuk kami mengasihi-Mu ya Tuhan, melalui sesama kami. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.